Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? I hope you'll be fine. Oke, untuk lesson kelima ini, the title is this is and that is. Nah, di sini kalian akan belajar mengenai this is dan that is, dan juga kalian akan belajar mengenai Betawi special snack ya. Apa sih jenis-jenis makanan atau kue-kue yang berasal dari daerah Betawi? Yuk kita lihat simak bareng-bareng ya. Oke, untuk jenis-jenisnya di sini ada kue ape, kemudian ada kue gambang, next ada kue rangi, selanjutnya ada putu mayang, berikut ada kue cincin, kemudian ada kue talam ubi ya. Selanjutnya ada selendang mayang. Nah, ini es selendang mayang ya. Nah, ini kerak telur, kue leker, kembang goyang, kemudian ada kue pancong, berikutnya ada kue wajik, dodol Betawi, akar kelapa, dan terakhir ada kue cucur. Nah, itulah jenis-jenis makanan-makanan kue-kue spesial dari daerah Betawi ya. Tentunya mungkin kalian sudah pernah ada yang mencoba ya, dan pasti rasanya sangat enak ya. Dan Miss jadi lapar nih ngeliat kue-kue. Oke, berikutnya kita masuk ke materi ya, mohon disimak. Nah, untuk berikutnya kalian akan belajar mengenai this is and that is. Nah, this is di sini artinya adalah ini. Kemudian that is menunjukkan artinya adalah itu. This is digunakan jika bendanya dekat dengan kita. Nah, jika bendanya jauh menggunakan that is ya. Bisa kalian lihat pada contoh, di situ ada tulisan near. Here artinya dekat, far, there jauh ya, atau di sana. Kalau near dekat di sini, kemudian far, there di sana jauh ya. Nah, untuk contohnya this is kue ape. Ini adalah kue ape. Nah, tangan tunjuk yang menunjuk kue ape itu dekat ya dengan penunjuknya. Jadi menggunakan kata this. Selanjutnya ada this is kembang goyang. Ini adalah kembang goyang, dan tangan tunjuk yang menunjukkan kembang goyang itu dekat dengan si pembicara, jadi menggunakan this is. Next, kemudian untuk kata that, di situ ada kalimat that is putu mayang. Itu adalah putu mayang. Nah, tangan tunjuk yang menunjukkan benda tersebut atau putu mayang tersebut jauh ya dari putu mayangnya, jadi menggunakan keterangan kata that. Selanjutnya that is kue talam. Nah, tangan tunjuk yang menunjukkan kue talam tersebut juga jauh. Jadi artinya kue talam tersebut berada jauh dari si pembicara atau si penunjuk tersebut. Jadi menggunakan kata that untuk menerangkan benda itu jauh dari si pembicara. Berikut kita lihat beberapa contoh kalimat yang menggunakan this is dan that is, dan juga bagaimana penerapannya pada keterangan-keterangan benda yang lain. Mohon disimak. Oke, di sini ada sebuah apel. Nah, tangan tunjuk yang menunjukkan apel itu dekat menggunakan this. Kemudian tangan tunjuk yang menunjukkan apel berada jauh dengan si pembicara menggunakan that. Ya, jadi this ini bendanya dekat, that itu bendanya jauh. Ya. Contoh berikutnya, this is a sandwich, that is a banana. Ini adalah sandwich, nah itu dekat ya. Kemudian that is a banana, itu adalah pisang, dan itu jauh dari pembicara. Kami menggunakan that is. Contoh berikutnya, what is this? Nah, this is an apple. Ini adalah sebuah apel. What is that? Apa itu? That is an umbrella. Itu adalah sebuah payung ya. Kalian lihat posisi atau jarak benda tersebut dekat atau tidak dengan si penunjuk ya. Jadi yang menunjukkan kata itu dekat menggunakan this,
dan kata itu jauh menggunakan that. Semoga sampai di sini kalian bisa paham ya. Selanjutnya kalian akan belajar mengenai kata do you like atau apakah kamu suka. Nah, jika jawabannya iya, saya suka menggunakan kata yes I do. Nah, jika jawabannya saya tidak suka menggunakan no I don't. Ya, jadi jika jawabannya suka, kalian menjawab dengan yes I do. Jika kalian tidak menyukainya, kalian bisa menjawab dengan no I don't atau no I do not. Kita lihat contoh untuk penerapannya pada kalimat dan gambar. Untuk pertanyaannya, do you like kerak telur? Nah, di situ ada gambar icon ya. Kalau dia suka, dia wajahnya senang. Nah, jawabannya yes I do. Tapi kalau dia tidak suka, wajahnya murung. Nah, itu sama aja dia tidak suka, jadi menggunakan kata no I don't atau no I do not. Nah, karena berhubung dia suka dan di situ ada emoticon senyum, nah berarti dia suka menandakan dia suka dengan makanan itu. Do you like kerak telur? Pertanyaannya, apakah kamu suka kerak telur? Nah, karena di situ ada gambar senyum, terus dia sepertinya suka dan dia menjawab dengan kata yes I do. Ya, kita lihat ada emoticon atau bentuk untuk karakternya ya. Jika muncul emoticon seperti ini, senyum, nah itu menandakan bahwa dia menyukai dan jawabnya menggunakan kata yes I do. Tetapi jika yang muncul emoticonnya seperti ini, murung seperti ini, artinya dia tidak menyukainya. Nah, kalian bisa menjawab dengan jawaban no I don't atau no I do not ya. Sampai di sini semoga kalian bisa paham dan mengerti ya. Baik, rasa cukup untuk pelajaran bahasa Inggris hari ini. Kita akan lanjutkan lagi untuk pelajaran berikutnya di minggu depan ya. Mohon pelajarannya diingat-ingat lagi. Ya, jangan lupa untuk selalu mengerjakan soal secara baik dan disiplin. Tetap semangat dalam mengerjakan tugas ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.